Halo teman-teman, kali ini kita akan mencoba menghitung atau menganalisis butir-butir soal pilihan ganda. Ini adalah tabulasi data-data dari responden ataupun yang telah dikerjakan siswa. Nah, di sini total ada 19 murid siswa dan ada juga 15 soal. Nah, perhatikan. Nah, di setiap jawaban yang benar, kita berikan poin 1. Dan di setiap jawaban yang salah, kita berikan poin 0. Seperti di sini, kita menggunakan software SPSS. Maka, semua data yang di sini kita akan pindahkan ke dalam software SPSS. Dengan cara, kita terlebih dahulu memblok semua datanya. Kita blok terlebih dahulu datanya. Kita blok terlebih dahulu. Lalu kita copy. Setelah kita copy, kita pindahkan ke SPSS. Di sini kita sedang pindahkan. Nah, sebelum kita pindahkan, kita wajib mengeditnya di variabel view. Di bawah sini, kita mulai dari nama. Nama kita menggunakan tipe yang string karena dia menggunakan kata-kata. Demikian juga di weight. Nah, di sini kita menggunakan 10. Kita menggunakan 10 artinya jumlah di setiap karakter itu nama sendiri, bebas itu nama sendiri. Jadi bebas ini ya kawan-kawan bisa 20, 10 dan 15 bebas. Yang penting banyaknya karakter di huruf dinamakan peserta siswa. Nah, ini angka tertingginya soal pertama karena ini berupa kata-kata bukan angka. Maka kita menggunakan yang numerik. Lalu kita edit di sini ke center biar ke tengah-tengah hasilnya. Nah, udah setelah kita center. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Kelihatan rapi kan? Nah, di sini ada 19 murid, ada 15 pertanyaan. Kita akan menganalisis butir soal tersebut dengan cara menguji validitas setiap soal. Kita akan masuk ke Annotate, lalu ke Correlate dan Difference. Nah, kita masuk dulu. Nah, setelah kita masuk lalu kita okekan. Nah, setelah kita okekan hasilnya akan seperti ini. Kita lihat di bawah ini. Bila ada satu bintang correlation insignification-nya 0,05 dan jika ada bintang 2 itu sangat valid ataupun sangat correlation. Nah, 0,01 sekarang kita cek soal-soal mana saja yang tidak valid. Yang pertama ada, yang kedua valid, yang ketiga tidak valid, keempat valid, 5 valid, 6 valid. Nah, yang ketujuh juga tidak valid. Yang ketujuh tidak valid dan yang ke-8 9 valid, 10 tidak valid. Nah, dan 11, 12, 13 dan 11 dan 12 valid dan 13 tidak valid dan 14 dan 15 valid. Nah, jadi ada 3 soal yang tidak valid teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui ada 3 soal yang tidak valid, kita lanjut melakukan analisis yaitu uji reliabilitas. Kita masuk ke menu Annotate. Yang dimana lalu kita masuk ke Annotate, lalu kita scroll baru reliabilitas Annotate.
Nah, semua data yang di sini kita pindahkan ke item. Tapi ketiga soal yang tidak valid itu tadi, itu jangan kita masukkan ke sini. Misalnya itu ada soal ke-7, 10, dan 13. Tidak ada. Kenapa? Karena soal itu tidak valid lagi. Jadi tidak usah kita uji reliabilitasnya. Jadi begitu. Nah, sekarang kita masuk ke modelnya. Kita menggunakan sleep hold. Baru kita okekan. Nah, di sini sudah keluar hasil dari reliabilitasnya. Nah, di sini reliabilitasnya di sini dia mengatakan valid ya. Ada 19 murid dan di sini juga dia mengatakan bahwasanya semua soal-soal yang valid itu sangat reliabilitas ya teman-teman. Ini hasilnya. Jadi ini hasilnya. Ini hasilnya. Nah, sekarang kita lanjut ke analisis butir soal. Bagaimana dengan mencari tingkat kesukarannya. Dengan menggunakan kita masuk ke analisis terlebih dahulu, kita masuk ke deskriptif, statitis, lalu kita masuk ke frekuensi. Nah, di sini semua soal-soal kita pindahkan ke sini terkecuali soal yang tidak valid tadi. Ada soal 7, 10, dan 13. Nah, setelah itu kita masuk ke menu statistik. Setelah kita masuk ke menu statistik di sini, kita pilih min. Kenapa min? Karena dia mencari tingkat kesukarannya. Tentunya berdasarkan min ataupun rata-rata. Nah, kita continue lalu oke kan. Nah, di sini udah keluar frekuensinya daripada tabel statistiknya ya. Ini frekuensi tabelnya. Ini frekuensi statistik. Di sini dia memberikan soal 1, 2 sampai 15 dan rangkumannya. Nah, ada di sini min dari soal pertama yaitu 0,68 yang berarti mudah. Soal kedua 0,89 yang berarti sangat mudah, 0,7 sangat mudah, hingga soal ke-14. Nah, soal ke-14 yang dimana 0,26, dimana sangat sukar atau sangat sulit, sedikit yang mengerjakannya, sampai soal ke-15 0,63. Nah, setelah kita tahu tingkat kesukaran di setiap butir-butir soal ini, sekarang kita lanjut analisis dengan mencari daya beda dengan setiap butir soal. Dengan cara kita kembali ke data view, kita masuk ke analysis dan kita masuk ke scroll, baru klik reliability analysis. Sama seperti tadi, semua data ini kita pindahkan ke kolom item dengan cara ketiga. Soal tidak valid tapi jangan kita masukkan ya. 3 yang tidak valid tadi. Nah, karena kita tidak mengujinya lagi karena tidak valid. Yang kita uji hanyalah soal-soal yang valid tadi ya. Kita masuk ke statistik, kita pilih 3 item ini, yaitu ada item, scale, dan scale in item, real verb. Lalu di sini, nah kita menggunakan model COM-nya alpha, kita ubah menjadi alpha lalu oke kan. Nah, di sini dia udah keluar data pembeda daripada daya beda daripada setiap butir soal. Nah, di sini ada nilai min, steady deviation, dan juga n sebagai responden ataupun suku yang respon. Dan ada lagi responden setiap soal yang dimana dia mengatakan bahwasanya rata-rata min daripada soal itu ada 7,9.
79, varians 8,398. Nah, steady deviation ada 2,898 dan end of item artinya ini yang valid yang kita uji. Sampai akhir ada 12 item. Kenapa 12 item? Karena ada 3 yang tidak valid. Jadi kita keluarkan yang tidak valid, berarti ada 12 soal yang bisa kita berikan ke peserta didik. Jadi beginilah tutorial ataupun langkah-langkah dalam menguji ataupun menganalisis butir-butir soal, mulai daripada uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, hingga daya beda setiap butir soal. Demikian.